Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar manajemen investasi kelas A, yaitu analisa saham Fitrade. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Zaidan Zaldo dengan NRP akhir 087. Saya dari manajemen bisnis angkatan 2021 dan saya dari kelas manajemen investasi A. Untuk nama akun saya yaitu Zaidan, tanggal mulai dan progres pertama pada tanggal 2 April 2023 dan tanggal selesainya pada tanggal 5 Juni 2023. Selanjutnya adalah lampiran transaksi. Berikut merupakan seluruh transaksi yang telah penulis lakukan melalui Fitrade RTI dengan jumlah total 10 transaksi beli dan jual dalam periode tersebut, baik dalam tujuan investasi maupun dalam tujuan trading harian. Berikut merupakan rincian dan rekap transaksi. Menurut laporan dari Kompas tahun 2021, investor di Indonesia dapat mengharapkan tingkat pengembalian sekitar 12-14% per tahun atau sekitar 1% per bulan. Dan di sini penulis berhasil mencapai pengembalian sebesar 5,18% selama periode transaksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja transaksi saham yang penulis lakukan sangat baik. Dapat diketahui berdasarkan kedua tabel di atas, penulis mendapatkan sebagian besar keuntungan dari momentum uptrend beberapa saham seperti ASES, MCAS, BBCA. Sementara itu, penulis juga pernah mengalami kerugian yang cukup besar di satu saham, yakni TRIN, yang akan dianalisis lebih lanjut di bab 2. Untuk cara memulai saham, yaitu kita harus mempersiapkan kesiapan diri, meliputi ketahui risk profile, yaitu mengetahui risk profile diri sendiri dapat digunakan sebagai alat ukur modal dan juga tipe investasi. Yang kedua, tentukan tipe investasi. Ada 3 tipe investasi, yaitu long term investor, swing trading, dan yang ketiga scalper. Yang ketiga, uang dingin. Pastikan pakai uang dingin dan jangan sekali-sekali menggunakan uang panas. Yang keempat, edukasi dan simulasi, yaitu jangan langsung terjun, pastikan tahu dulu ilmunya dan uji menggunakan simulasi investasi. Jadi jangan kita asal memulai gitu saja. Kita harus paling tidak melakukan simulasi terlebih dahulu. Berikut adalah tipe-tipe pemain saham. Yang pertama itu ada investor, yaitu 3-10 bahkan lebih, ya, ketahanan aset dan profitnya besar. Yang kedua ada swing. Ini dilakukan biasanya bulanan atau mingguan dan mengandalkan momentum atau berita. Yang ketiga scalping, dilakukan per harian, menit atau jam, dan mengandalkan bandar, inflow dan outflow. Selanjutnya analisa saham ada long term investor, berupa laporan keuangan, prospek industri, dan manajemen. Tipe pendekatan ada 3, value investing dengan ciri undervalue, fundamental kokoh, dan prospek jangka panjang. Yang kedua, cigarette investing dengan ciri undervalue, fundamental belakangan, dan masuk saat bermasalah. Yang ketiga, dividend investing. Ada 3 ciri, yaitu fundamentalnya sudah oke, yang kedua sudah mature, dan yang ketiga cash cow. Nah, ini adalah analisis. Analisis yang pertama, saya ada PT Ace Hardware Indonesia Tbk atau kodenya ACES. ACES didirikan 1996 di Karawaci, Tangerang, Jawa Barat. Kegiatan usaha perusahaan adalah penjualan eceran barang-barang untuk kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup. Dan ACES sendiri mempunyai laporan keuangan kuartal 4 yang sangat menarik dibandingkan dengan kuartal lainnya. Ini adalah MCAS integrasi Tbk dengan kode MCAS, merupakan penyedia soft kiosk digital dan layanan solusi IT yang inovatif. Adanya lonjakan volume yang sangat besar mengindikasikan adanya pelonjakan pembelian yang mengakibatkan adanya akumulasi yang berarti pada saham MCAS. Selanjutnya, Bank Sentral Asia atau BCA, kodenya yaitu BBCA. Berdasarkan informasi yang diberikan, terlihat bahwa penulis memilih perusahaan dengan PBV, PER, dan DER yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan sejenis dalam industri yang sama, terutama PBV yang berada di bawah 2 kali. Namun ada satu pengecualian, yaitu saham BCA yang memiliki PER yang tinggi. Dalam kasus perusahaan perbankan, penulis meyakini bahwa semakin tinggi nilai PER, semakin dipercaya juga oleh nasabah dan investor. Selanjutnya ada Perintis Trinity Property dengan kode TRIN yang bergerak di industri properti.
Penulis melakukan pembelian dikarenakan sentimen news pasar yang cukup baik, yaitu keikutsertaan pembangunan tower di IKN dan venue properti ASEAN di Labuan Bajo, menjadikan alasan penulis memberi saham Green. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori analisis. Yang pertama ada teknikal. Di teknikal sendiri ada support dan resistance. Support dan resistance merupakan alat bantu analisis untuk melakukan kegiatan menjual atau membeli saham. Di sini, support adalah area di mana biasanya terjadi pembalikan arah menuju kenaikan, dan biasanya di area ini banyak terbentuk demand atau permintaan. Resistance adalah area di mana biasanya terjadi pembalikan arah menuju penurunan. Dan biasanya di area ini terbentuk banyak penawaran. Lainnya ada teori analisis volume, yaitu mengindikasikan kekuatan transaksi time frame tertentu. Selanjutnya, teori analisis fundamental, yaitu faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi nilai intrinsik suatu saham atau aset keuangan lainnya. Sini ada PR yang seperti saya jelaskan tadi, price to earning ratio. Rumusnya adalah harga saham dibagi laba per saham. Selanjutnya ada debt to equity ratio atau DER. Rumusnya adalah total hutang dibagi total ekuitas. Selanjutnya adalah price to book value atau PBV. Rumusnya harga saham dibagi nilai buku per saham. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi. Penulis mendiversifikasi saham melalui 4 sektor industri, yaitu perbankan, teknologi, retail, dan properti. Dari keempat saham tersebut, hanya satu yang mengalami kerugian, namun cukup besar, dikarenakan tidak hanya trading plan dan hanya mengandalkan berita sentimen pasar. Evaluasi saham melibatkan penilaian terhadap faktor-faktor fundamental dan teknis yang mempengaruhi harga saham dan prospek keuntungan di masa depan. Dalam evaluasi fundamental, investor akan mempertimbangkan laporan keuangan perusahaan seperti laba bersih, pendapatan, dan neraca keuangan. Analisis fundamental juga melibatkan penilaian terhadap manajemen perusahaan, tren industri, prospek pertumbuhan, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Selain itu, evaluasi teknis melibatkan penggunaan grafik harga, indikator teknis, dan pola pergerakan harga historis untuk mengidentifikasi tren, level support, dan resistance, serta sinyal beli atau jual. Selama evaluasi saham, penting juga untuk melihat data dan informasi terkini serta mempertimbangkan risiko yang terkait dengan investasi saham. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.